Puji Tuhan, 100.6 Heartline FM, your family station. Berjumpa kembali dengan saya Veronica Wong dalam program Keluargaku Adalah Surgaku, sebuah program persembahan dari GB Glow Fellowship Center. Satu buah pujian dari Selalu Mondong sudah mengawali perjumpaan kita, dan kiranya semua yang akan kami berikan pada malam hari ini, terutama kita juga baru saja melalui hari Pentakosta kemarin, dan puji Tuhan dalam 10 hari menjelang Pentakosta kami seluruh jemaat terutama di GB Glow Fellowship Center sudah menjalankan ibadah doa dan puasa selama 10 hari yang mana biasa kami menyebutnya 10 days anointing. Nah, Vero harapkan para pendengar juga ada yang mengikutinya dan lulus lancar tanpa bolong-bolong ya puasanya. Gimana? Ada yang lancar terus atau sempat ada yang terhenti dan karena satu dua gangguan? Vera berharap enggak ya, karena semakin kita miliki iman yang teguh di dalam Tuhan, maka puasa-puasa itu terasa ringan-ringan aja, enggak menjadi beban, bukan sesuatu yang sakral, juga bukan sesuatu hal yang kayak wah gimana, enggak sih, tapi yang kita tahu bagaimana kita bisa melalui sehari demi sehari dalam 10 hari itu untuk mengekang diri kita dari hal-hal misalnya yang tadinya doyan makan steak, ya stop dulu. Terus kita juga dalam 20 jam maksimum atau minimal 12 jam enggak makan makanan berat, jadi ada yang di skip gitu ya. Jadi yang terutama memang bukan urusan makan memakannya nih, yang terutama adalah apa motivasi kita ketika menjalani puasa itu. Terus kalau Vero sih lebih suka memotivasi diri sendiri dalam masa puasa itu, satu mengekang pengendalian diri, kesabaran, lalu terakhir baru urusan makan memakan. Jadi sekalipun sebenarnya kalau nggak pun ada hal-hal ajakan berpuasa, saya memang udah terbiasa makan itu kenyang cuma sekali, jadi udah terbiasa melatih diri ya, melatih diri sejak masuk dalam pelayanan, karena itu memang harus dilatih, nggak bisa cuma oh ini lagi puasa terus udah puasa, maka banyak juga jadi akhirnya nggak kuat atau nggak terbiasa. Tapi kalau di hari-hari biasa tuh udah terbiasa untuk suka makan beratnya cuma sekali, otomatis jamnya digeser-geser gitu tuh jadi biasa, nggak terlalu masalah gitu. Nah, kembali lagi, kita udah melalui hari Pentakosta. Malam hari ini Vero ingin membagikan ya, dimana 3 tema khotbah yang udah disampaikan oleh Bapak Gembala di saat hari pertama sampai hari ketiga 10 days anointing ya. Karena Vero juga pengen para pendengar sedikit nggak mengetahui mengapa Bapak Gembala itu, ada Pendeta Gilbert Limondong, kok ada gitu membuat ibadah dalam 10 hari berturut-turut yang disebut 10 days anointing. Yang ditekankan dalam khotbah ini tentang pengurapan, misal pengurapan dan keberanian, misalnya seperti itulah, pokoknya lebih menitik beratkan tentang pengurapan. Atau misalnya khotbah apakah pengurapan bisa hilang, nah yang kayak gitu-gitu. Jadi memang menitik beratkannya pada pengurapan. Anointing kan artinya pengurapan gitu. Kita mempersiapkan diri sebelum memasuki ke hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Jadi di sini Vero udah membuat cuplikan-cuplikannya, berharap bahwa cuplikan ini dapat didengar oleh para pendengar semua dan mudah dipahami ya. Karena Vero itu waktu mengikutinya sungguh merasa semakin kuat, apalagi memang menjalani puasa itu sendiri, jadi semakin mengerti maknanya dari puasa. Dan mengapa Bapak Gembala membuat ada 10 days anointing, ya Bapak bilang dari mulanya Gereja Glow ada dari tahun dari tahun 2007 itu sampai sekarang udah 13 tahun. Itu setiap tahun memang Bapak membuat doa dan puasa 10 hari setelah hari kenaikan Yesus Kristus ke surga yang disebut 10 days anointing. Juga biasanya ada lagi week of blessing, itu juga sama, puasa selama 7 hari setelah merayakan atau memasuki tahun baru. Jadi kami di Glow itu ada 2 kali puasa, week of blessing dan 10 days anointing.
Jadi setahun minimal 17 hari itu berpuasa, maksimal 20 jam sehari atau minimal 12 jam. Nah, dari sini semua yang Vero mau berikan adalah khotbah-khotbah yang Vero udah rangkum cuplikannya dari vlog pribadi Pendeta Gilbert Limondong #kamu hebat. Saya percaya beberapa pendengar udah gak asing mendengar program Kamu Hebat. Sengaja Vero mix dengan program Keluargaku Adalah Surgaku karena hashtag dari Kamu Hebat juga Bapak mengusung mengenai keluargaku adalah surgaku, rumahku adalah istanaku. Maka dari itu ini program saling bersinergi, saling menguatkan, isinya saling, menurut Vero ya saling melengkapi ya. Dimana Kamu Hebat lebih banyak segmennya yang mendengar adalah anak-anak, remaja, dewasa, muda. Dan di program Keluargaku Adalah Surgaku kebanyakan yang dengar adalah mereka yang sudah berkeluarga atau lebih ke senior itu ya. Jadi kadangkala beberapa yang kalau chat ke Vero, ternyata mereka yang sudah biasa mendengarkan Radio Heartline sedari dulu ada. Dan Vero ingat Bapak Gembala dulu di sini duduk sebagai host itu dimulai tahun sekitar 2001. Artinya program Keluargaku Adalah Surgaku sampai di hari ini sudah berjalan 19 tahun. Wow. Kalau punya anaknya udah lulus SMA ya, udah masuk kuliah nih ya, semester pertama atau semester 2 ya. Jadi waktu berjalan begitu cepat. Apalagi kita juga semua saat ini bisa menikmati suasana di rumah aja. Semakin asik ya lama-lama. Buat Vero pribadi sih semakin menikmati loh sungguh. Dengan work from home ini banyak banget inspirasi-inspirasi yang keluar, dan Vero coba bertindak, nggak cuma ngayal dan berpikir saja, bercita-cita saja, tapi saya coba tindaki dan itu membuahkan hasil. Dan saya merasa Tuhan benar-benar turut campur di dalamnya ya, sehingga apa yang Vero lakukan walaupun di rumah saja itu masih bisa menjadi berkat buat orang lain. Ingat, apa yang kita lakukan selalu kita harus fokus tujuannya untuk bisa menjadi berkat buat orang lain, bukan menimbun berkat untuk diri sendiri. Karena kalau kita punya motivasi apa-apa untuk menimbun diri sendiri, akhirnya kita akan kelelahan sendiri. Tapi kalau kita tahu tujuannya untuk menjadi berkat buat orang lain, apapun yang kita lakukan, kita minta Tuhan menyertai, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ujung-ujungnya pasti membuahkan sukacita. Sekalipun mungkin buat kita jadinya kecil, tapi yang terlebih buat orang lain lebih besar. Terlebih baik kita memberi daripada kita menerima. Jadi saya percaya bahwa buat bagian para pendengar yang udah mengikuti work from home, dan juga saya udah mendengar begitu banyak akhirnya saat-saat ini begitu kreativitas muncul, dan akhirnya semua orang bisa semakin mandiri ya, semakin mandiri, semakin kuat menghadapi seperti ini. Dan kerasa gak sih akhir-akhir ini kita udah gak merasa ketakutan lagi dengan urusan adanya COVID-19. Saya merasa bahwa kita semua udah lebih siap, kita lebih bisa berdamai dengan wabah ini, dan kita tahu dengan new normal yang harus kita lakukan hari-hari ini, kita udah nggak merasa aneh lagi gitu. Kalau berjumpa orang kita tuh cuman bersalam sikut, padahal kalau zaman dulu saya kecil suka diingetin jangan suka sikut orang. Kalau sekarang terbalik, ketemu orang kita sikut-sikutan ya. Jadi memang ini new normal. Jadi segala sesuatu agak unik, agak berbeda, tapi inilah yang namanya new normal. Kita juga udah mulai terbiasa kalau ketemu orang berdiri agak jauh, kita aware sendiri. Kalau ada yang deket-deket tuh langsung kitanya sendiri udah langsung menjaga jarak gitu ya. Saya udah bisa merasakan seperti itu. Saya berharap para pendengar juga punya awareness seperti itu. Nah, Vero nggak berlama-lama lagi. Vero ingin para pendengar semua dapat menikmati 3 khotbah yang sudah disampaikan pada ibadah KKR 10 Days Anointing melalui program vlog pribadi Pendeta Gilbert Limondong, Kamu Hebat, #kamu hebat ya. Dan buat para pendengar yang mengikuti terus untuk program Kamu Hebat ini, bisa nantikan mulai Senin. Maksudnya Senin tadi udah berjalan, tapi mulai besok sehari itu 3 kali, ada pagi, siang, dan malam. Pagi jam 6 pagi, siang di jam 2, dan di malam hari jam 8:30 malam. Ditunggu aja kalau bisa di subscribe. Terus nanti biasa kalau udah mulai live
berjalan ada notification-nya muncul, jadi memudahkan. Kalau udah mengikuti subscribe pasti memudahkan untuk mengetahui program itu udah memulai atau belum. Oke. Vero percaya khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Gilbert Limondong pada malam hari ini akan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya, kita berdoa. Bapak, terima kasih di hari-hari ini. Hari-hari yang mungkin keras buat sebagian orang, tetapi tidak kebetulan. Persis hari-hari ini adalah saat-saat pencurahan Roh Kudus. Doa 10 hari, doa pencurahan Roh Kudus, 10 days of anointing. Kami tidak mau menyia-nyiakan masa kenaikan Kristus ke sorga sampai terus pencurahan Roh Kudus. Itulah masa di mana murid-murid sedang bergumul dalam doa, dan biarlah kami juga bergumul dalam doa. Berdoa buat pribadi kami masing-masing, berdoa buat bangsa dan negara kami, dan pada saat yang bersamaan juga berdoa untuk pencurahan Roh Kudus, lawatan Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus, serta karunia-karunia Roh Kudus, serta talenta dan hikmat yang Roh Kudus bisa sediakan buat kami. Kami tidak mau sia-siakan kesempatan ini. Kami mendapat kesempatan untuk doa 10 hari ini, Tuhan. Karena itu sebagian kami berpuasa dengan merendahkan diri, mengharapkan sesuatu yang dahsyat, bahwa kuasa setan, kuasa kegelapan dihancurkan di dalam nama Yesus, sehingga keluarga kami, hidup kami tidak bisa dibelenggu oleh setan, tidak bisa lagi ditekan dan diintimidasi oleh setan, karena roh yang di dalam kami lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Karena itu Bapa, saat ini di hari kedua kami kembali memuji-muji Tuhan. Kami kembali menantikan urapan dan kuasa-Mu atas kami, sehingga hati kami semakin dilembutkan dan roh kami semakin dikuatkan, pikiran kami semakin diluruskan untuk senantiasa fokus on Jesus, sehingga program Kamu Hebat dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari ini kami kembali mendapat anugerah-Mu, mendapat urapan-Mu, mendapat kasih setia-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama bilang hari ini hari berkat. Ayo semua semangat, 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 semangat. Ini hari pencurahan Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya, hari ini hari berkat. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bahas tentang pengurapan dan pengajaran. Ada banyak orang pikir pengurapan dan pengajaran dua hal yang berbeda. Orang yang diurapi nggak perlu menerima pengajaran. Orang yang sudah dapat pengajaran, buat apa pengurapan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah dua tonggak gereja seperti kaki kiri dan kaki kanan. Kalau salah satu kakinya bermasalah, maka timpang. Ada banyak orang diurapi, tapi tidak memperkuat pengajaran, sehingga apa yang terjadi menjadi cenderung mengarah ke sesat, saudara-saudara. Tetapi pengajaran-pengajaran tanpa dibarengi dengan pengurapan, ujung-ujungnya menjadikan kita farisi modern, saudara-saudara, yang kemudian sukanya menyerang kiri kanan dan membanggakan dirinya sendiri. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang apa artinya pengurapan dan pengajaran. Kita membutuhkan Roh Kudus. Orang kaya butuh Roh Kudus hari-hari ini. Orang miskin sedang butuh Roh Kudus hari-hari ini. Orang pintar sedang butuh Roh Kudus. Orang-orang yang di PHK, dirumahkan sedang membutuh Roh Kudus. Sementara pengusaha-pengusaha yang panik karena harus merumahkan karyawan. Saudaraku, naluri seorang pengusaha, Allah mau memberkati, mau menggaji karyawan, bukan memecat, bukan merumahkan. Jadi ada beberapa teman saya yang sampai jatuh sakit karena harus merumahkan 1.000 karyawan, 500 karyawan. Bahkan ada yang harus merumahkan 4.000 karyawan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka juga stres. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, disinilah masa yang tepat. Ada masa pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan buat kita adalah Roh Kudus yang memberi kekuatan. Istri-istri membutuhkan Roh Kudus, supaya di saat seperti ini bisa ngatur uang belanja, bisa ngatur makanan di rumah, bisa ngatur suasana rumah tangga. Suami-suami butuh Roh Kudus, karena istri-istri juga banyak yang hari-hari ini gampang tersinggung, gampang kecewa, ya kan? Orang tua dan anak butuh Roh Kudus untuk apa? Untuk mengarahkan kita pada hal-hal yang baik. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya, meskipun ini masa yang menyedihkan, karena biasanya 10 malam pencurahan Roh Kudus itu waktu saya untuk melayani jemaat satu persatu. Sekarang tidak bisa. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di rumah saudara masing-masing, saya percaya kuasa Roh Kudus akan berbuat sesuatu yang spesial. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Nah, hari ini kita mau belajar di hari pertama ini, yaitu pengurapan mendatangkan pengajaran. Nah, saya percaya orang-orang yang diurapi Tuhan adalah orang-orang yang mau belajar.
Orang-orang yang diurapi Tuhan adalah orang-orang yang semangat mau belajar. Iya kan? Belajar untuk makin hari makin menyenangkan Tuhan. Belajar makin hari makin meninggalkan dosa. Belajar makin hari makin melekat pada Tuhan. Belajar makin hari makin berkata tidak pada hal-hal daging. Dan belajar makin hari makin menjadi pemberita-pemberita Injil yang siap untuk mentuntaskan amanat agung. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan sekarang, gereja-gereja kita sudah tanpa tembok. Gereja-gereja kita di dunia maya. Ini yang mungkin pernah lagu yang cukup populer berkata, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah pendeta. Saya plesetin sedikit ya. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah pendeta. Sorry, saya ngomongin kop sendiri. Nggak apa-apa dong ngomongin kop sendiri ya kan. Karena para pendeta udah mulai bangga sama apa itu denominasinya, bangga dengan kerajaannya. Tuhan bilang, oh ya, kamu jago sekarang ya. Tiba-tiba corona datang, pintu-pintu gedung gereja tertutup, tembok-tembok gereja runtuh. Sekarang kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita dipaksa, ya kan, dalam tanda petik untuk apa? Untuk beribadah hanya pada satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Denominasi, sorry untuk bilang ini, denominasi is great, nothing. Jangan pikir saya menyerang. No, denominasi is great, it's okay. Tapi saya mau bilang denominasi hari-hari ini nggak laku. Sekarang yang dibutuhkan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pengurapan Tuhan, iman pada janji-janji Tuhan. Untuk kita jadi pelaku-pelaku firman. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, gedung-gedung gereja, Tuhan udah nggak butuh lagi hari-hari ini. Iya kan? Atau sedang tidak dibutuhkan lagi hari-hari ini. Yang Tuhan butuh hati. Yang Tuhan butuh semangat. Yang Tuhan butuh kerinduan. Yang Tuhan butuh adalah jiwa yang betul-betul mau melayani. Karena Kristus datang bukan untuk dilayani. Kristus datang untuk melayani. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus, saudara. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita. 1 Yohanes 2 ayat 27. Satu ayat aja. Satu ayat saya mau bagikan buat siap saudara sekalian. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang sama saya. Di dalam diri saya ada pengurapan. Lebih semangat. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, di dalam diri saya ada pengurapan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata sekedar menjadi Kristen belum cukup. Sekedar dibaptis belum cukup. Karena Yohanes bilang begini, aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang datang kemudian daripadaku, yang membuka tali kasutnya pun saja aku tidak layak, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Bagaimanapun saudara ahlinya menerjemahkan Alkitab, saudara, tapi saudara nggak bisa pungkiri, ada dua momentum yang berbeda. Saudara boleh putar-putar dengan bahasa saudara, dengan kepintaran saudara, dengan doktrin-doktrin aneh yang saudara miliki. Lalu saudara mau putar-putar bahwa itu adalah satu kesatuan, bahwa waktu Yesus ada Roh Kudus dan segala macam. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan itu Yesus. Setelah dibaptis, Roh Kudus turun. Kembali ada dua momen. Tidak bisa bersamaan. Iya kan? Tetapi untuk setiap kita, Yohanes Pembaptis bilang, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Dia tidak bilang, aku juga akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dia juga tidak bilang, bersamaan dengan kamu dibaptis, Roh Kudus, kecuali Kristus. Kristus berbeda. Kelahirannya berbeda, panggilannya berbeda, urapannya berbeda, segala-galanya berbeda. Karena dia adalah Allah sendiri, firman yang menjadi sama dengan manusia. Tapi untuk kita jelas, aku membaptis kamu dengan air. Tapi dia yang datang kemudian akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Artinya apa? Baptisan air diselenggarakan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi baptisan Roh Kudus, hamba-hamba Tuhan hanya menghantar. Tetapi Kristus sendiri akan membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Karena itu saya bilang menjadi Kristen gak cukup. Karena itu saya tegaskan lagi. Sekedar dibaptis belum cukup. We need the baptism of Holy Spirit. Makanya Alkitab bilang, kamu telah menerima pengurapan. Dan doa saya, setiap pemirsa program Kamu Hebat dalam ibadah yang berbahagia ini dapat berkata, kami telah menerima pengurapan. Sekali lagi, di dalam diri saya ada pengurapan. Saya berdoa betul, anak-anak muda, engkau perlu diurapi Tuhan. Adik-adik remaja, engkau perlu diurapi Tuhan. Ibu-ibu rumah tangga, engkau perlu diurapi Tuhan. Setiap bapak-bapak, setiap pengusaha, saudara-saudara yang mungkin sedang sakit, engkau butuh pengurapan Tuhan.
Saudara mungkin sedang di PHK, saudara yang sedang menghadapi badai. You need the anointing of God. Engkau butuh pengurapan Tuhan itu. Ayo kita lihat selanjutnya. Karena itu tidak perlu kamu diajar. Karena itu kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Tapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bukan orang. Tetapi pengurapannya. Kebenarannya, kemuliaannya. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang yang diurapi. Bukan perlu belajar sekedar doktrin-doktrin teologi yang mati, saudara. Tapi membutuhkan doktrin-doktrin teologi yang diurapi oleh kuasa Tuhan. Doktrin-doktrin teologi yang penuh dengan kuasa Tuhan. Yang fokusnya bukan hanya pada ilmu. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau teologi hanya kita bahas dengan otak, dengan logika, dengan ilmu. Maka dia hanya menjadi ilmu biasa. Tapi teologi bukan bagian dari ilmu. Teologi adalah bagian dari hubungan kita dengan Tuhan. Jelas sampai di sini. Makanya Alkitab bilang. Kamu bukan diajar oleh manusia. Artinya bukan diajarkan oleh daging. Iya kan? Tapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar. Tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Tidak salah belajar teologi. Tapi jangan teologi yang daging. Jangan teologi yang fokus-fokusnya menentang kebenaran Alkitab. Menentang kuasa Roh Kudus. Menentang mujizat. Menentang urapan, dan kemudian hanya mengambil contoh-contoh dari orang-orang yang mengangkat pelayanan Roh Kudus tapi hidupnya nggak benar, saudara. Itu kan oknumnya saja, ya kan? Dalam segala dunia ada saja oknum-oknum yang nggak betul, saudara. Tetapi oknum yang nggak betul, misalnya dalam dunia polisi, kalau ada oknum polisi yang nggak betul, kita nggak bisa bilang semua polisi nggak betul. Kalau ada oknum jaksa yang nggak betul, kita nggak bisa bilang oh semua kejaksaan nggak betul, ya kan? Kalau ada oknum yang pelayanan Roh Kudus, tapi kemudian sesat, kemudian nggak betul, secara pribadi mungkin memanfaatkan uang, secara pribadi mungkin akhirnya jatuh dalam perzinahan, bukan berarti kita bisa bilang semua pelayanan karismatik, semua pelayanan Pentakosta nggak betul. Hey, what's wrong with you? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang betul Alkitab bilang, pengurapan yang mengajar kamu. Jangan sampai kedagingan. Karena kekristenan bukan ilmu. Tetapi kekristenan adalah hubungan pribadi, pengalaman bersama dengan Kristus. Makanya waktu murid-murid bertanya, guru ajarlah kami berdoa. Yesus bilang apa? Kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Kalau bicara tentang Bapa, artinya bicara tentang hubungan. Bicara tentang pengalaman. Iya kan? Kita mengenal Bapa bukan karena kita baca buku tentang dia. Tapi kita mengenal Bapa kenapa? Karena kita bergaul dengan dia. Iya kan? Setelah kenal Bapa saudara. Bukan karena baca bukunya, bukan baca tentang dia, tetapi karena mengalami segala sesuatu bersama dengan dia. Wow, haleluya. Yes, haleluya. Nah, selanjutnya saya pelajari di sini. Pengurapan harus berjalan sejajar dengan pengajaran. Makanya Ibrani 3:15 bilang, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suara, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang diurapi adalah orang yang tidak mengeraskan hati. Orang yang diurapi adalah orang yang selalu mau belajar. Orang yang diurapi adalah seorang yang selalu punya kerinduan. Kalau orang diurapi itu jadi sombong, itu bukan pengurapan. Saya khawatir itu kerasukan, saudara. Karena mungkin setelah menatap saya, pendeta ini ngomongnya santai tapi tajam. Loh iya, kalau orang yang merasa diurapi itu jadi sombong. Jadi merasa semua nggak benar, cuma saya yang paling benar. Semua rasanya nggak beres, cuma saya yang paling beres. Kan something is wrong. Karena pengurapan harusnya mengajar kita terus semakin sadar bahwa we don't have anything. Kita nggak punya apa-apa dalam hidup ini. Semua yang kita punya itu given by God. Itu dititipi Tuhan, diberikan Tuhan buat kita. Jadi pengurapan membuat kita mau terus belajar. Karena kita merasa kerendahan hati kita belum cukup. Kita merasa kesungguhan kita belum cukup. Kita merasa pelayanan kita belum cukup. Kita merasa kesabaran kita belum cukup. Kita mau gali lagi, kita mau belajar lagi, kita mau belajar lagi. Karena orang yang diurapi akan menjadi orang-orang yang selalu rindu untuk menyenangkan Tuhan lebih lagi. Wow, yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya rindu.
untuk menyenangkan Tuhan. Lebih lagi, haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berdoa supaya sungguh malam pertama dari malam pengurapan Roh Kudus ini, atau malam pencurahan Roh Kudus, doa 10 hari 10 days of anointing, saya berdoa sungguh-sungguh di rumah saudara masing-masing sudah alami sesuatu yang baik dari Tuhan. Nah, saya pelajari seorang yang diurapi adalah seorang yang terus menerima dan siap untuk menerima pengajaran-pengajaran surgawi. Adapun pengajaran-pengajaran yang diterima oleh seorang yang diurapi, satu, pengajaran untuk terus rendah hati dan bersyukur atas anugerah. Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, pengajaran apa yang paling penting? Ketika Roh Kudus mengurapi kita, maka Roh Kudus mengajar kita untuk semakin rendah hati dan bersyukur akan anugerah. Karena makin kita dipenuhi dengan Roh Kudus, makin kita sadar kita nggak punya apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa, kita nggak mampu apa-apa. Segala sesuatunya jadi hanya karena anugerah, itu sebabnya kita bersyukur. Saya nggak percaya orang-orang yang diurapi, tapi hidupnya selalu mengeluh, selalu bersungut-sungut, selalu kecewa, selalu tersinggung untuk apapun. No. Karena makin kita diurapi, bukan berarti kita makin sempurna, tapi kita makin sadar untuk kita mau terus diajar. Tuhan, saya masih gampang emosi. Tuhan, saya masih bisa sombong. Tuhan, saya masih gampang tersinggung. Tuhan, saya masih gampang kecewa. Tuhan, saya masih sering kali punya ambisi-ambisi yang gak berkenan sama Tuhan, yang saya hanya mau menonjolkan diri sendiri. Karena pengurapan menyadarkan kita untuk selalu rendah hati, untuk selalu bersyukur, untuk selalu menyadari bahwa apapun yang terjadi, Paulus bilang, aku ada sebagaimana aku ada, semata-mata hanya karena anugerah. Orang rendah hati gak gampang tersinggung. Orang rendah hati gak gampang emosi. Orang rendah hati gak mungkin dia memaksakan kehendak. Orang rendah hati akan terus menyadari, Tuhan, terima kasih, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan ketika manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan itu kebaikan. Orang rendah hati berkata seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi yang pertama, pengurapan menghadirkan pengajaran. Pengajaran apa? Pengajaran untuk terus membuat kita rendah hati dan bersyukur akan anugerah. Yang kedua, pengajaran untuk selalu mengarahkan pandangan kita pada Tuhan dan fokus pada janji-janji Tuhan. Karena kita gampang sekali distract. Ada pandemi COVID-19 aja, panik. Di PHK lebih panik lagi. Kata dokter penyakit, tambah panik lagi. Ketika kita melihat, waduh ini kok suami saya begini, tambah panik lagi, pikiran berkecamuk. Nah ini orang yang diurapi Tuhan, fokusnya Kristus. Saya ingat ketika Elisa dikepung oleh tentara musuh. Apa yang terjadi? Gehazi panik dan berteriak, celaka Tuanku, kita akan binasa, apa yang harus kita buat? Saudara tahu apa yang terjadi? Dengan tenangnya Elisa menatap Gehazi. Dia nggak menatap persoalan, dia menatap Gehazi. Tiba-tiba dia naikkan doa ini, ya Tuhan bukalah matanya supaya dia melihat. Waduh, kalau kita di situ itu pasti kita kritik, ini apa sih? Kok gayanya? Orang lagi lihat musuh kok justru mata yang harus melihat. Emangnya saya buta? Tetapi waktu dia doa gitu, tiba-tiba Gehazi bilang, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang melawan kita. Apa yang didoakan? Mata rohaninya supaya terbuka. Saudara, kalau kita cuma dapat melihat secara jasmani, kita nggak habis pikir, kok ada sih hamba-hamba Tuhan yang tetap tenang? Kok ada hamba-hamba Tuhan yang tetap melayani? Kok ada hamba-hamba Tuhan yang tetap sukacita, senyum? Ini nggak berempati sama orang. Loh, saudaraku, kenapa kita tetap melayani? Kenapa kita tetap memberitakan mujizat? Karena mata rohani kita melihat bahwa Tuhan sedang melakukan hal dahsyat dan luar biasa. Sudahkah saudara melihat ada kuasa Tuhan? Sudahkah saudara melihat ada kemuliaan Tuhan? Sudahkah saudara lihat bahwa ada hal-hal dahsyat sedang Tuhan rencanakan? Makanya Daud tidak melihat Goliat sebagai raksasa yang menakutkan. Tapi Daud melihat Goliat sebagai kesempatan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Makanya waktu Goliat memaki Daud dan bilang, anjingkah aku sampai kau datang aku dengan batu seperti itu? Apa yang dijawab oleh Daud?
Daud bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Dia fokus pada Yesus dan janji-janjinya. Hari ini sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, itu yang Roh Kudus mau ajar kita. Roh Kudus bukan sekedar mau membuat kita mendemonstrasikan hal, no. Yang pertama, Roh Kudus mau memberi pengajaran buat kita, supaya kita tetap rendah hati dan melihat segala sesuatunya sebagai syukur akan anugerah Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus akan mengajar kita untuk selalu mengarahkan pandangan kita pada Tuhan dan fokus pada janji Tuhan. Kalau kita mengarahkan pandangan kita pada Tuhan dan fokus pada janji Tuhan, hidup kita tenang, hidup kita kuat kok, tidur kita nyenyak kok, dan kesehatan kita, imun kita juga semakin baik. Tapi banyak orang terkena asam lambung, kena sakit kulit, kena sakit kepala, kena migrain, dan sebagian besar penyakit-penyakit itu datang kenapa? Karena stres. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, I love you all. Saya mengasihi setiap jemaat Tuhan di program Kamu Hebat. Dan saya tidak mau selalu mengalami sakit penyakit ini. Saya mau selalu mengalami kelegaan dari Tuhan. Karena itu biarkan Roh Kudus mengajar kita selalu untuk tetap menyadari agar kita mengarahkan pandangan kita pada Tuhan dan fokus pada janji-janjinya. Yang ketiga, pengurapan Roh Kudus mengajar kita. Mengajar untuk apa? Yang pertama, agar kita terus rendah hati dan bersyukur akan anugerah. Yang kedua, untuk selalu mengarahkan pandangan kita pada Tuhan dan fokus pada janji Tuhan. Dan yang ketiga, Roh Kudus membawa kita pada pengajaran untuk selalu bertindak dalam hikmat dan penguasaan diri. Nah, ini yang penting. Ada banyak orang nekat. Ada banyak orang sembrono, hantam kromo, saudara-saudara. Ini yang bahaya. Adik-adik muda, kalian jangan nekat. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, kawan-kawan saya pekerja buruh, apalagi pekerja hotel, pekerja di dunia pariwisata yang hari-hari ini sedang sangat goncang. Saya tadi bertelepon dengan kawan saya yang ada di Israel dan Palestina. Beda kedua negara ini. Kawan-kawan yang bekerja di dunia tourism, yang ada di Palestina memang jatuh sekali. Tapi yang ada di Israel masih dapat insurance dari pemerintah. Nah kita, dari mana insurance kita? Goncang betul. Tapi di saat seperti itu, bertindaklah dengan hikmat. Minta tuntunan Tuhan. Minta kebijaksanaan Tuhan. Minta strategi-strategi dari Tuhan. God, what should I do? Sehingga aku bertindak dengan hikmat dan penguasaan diri. Pak, ucapkan perkataan dengan hikmat dan penguasaan diri. Kadang-kala mungkin sikap istri menyebalkan. Bu, ucapkan perkataan dengan hikmat dan penguasaan diri. Mungkin sikap suami hari-hari ini sangat melukai. Tapi tetap, pastikan engkau berhikmat dan menguasai diri. Adik-adik muda, di saat seperti ini, jangan isi waktumu sia-sia. Minta hikmat Tuhan. Minta penguasaan diri. Karena saya percaya orang ku ada hikmat dan penguasaan diri, rumah tangganya bahagia. Orang ku ada hikmat dan penguasaan diri, hidupnya jadi berkat. Orang ku ada hikmat dan penguasaan diri, dimanapun dia ada, dia senantiasa melihat anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan orang ku ada hikmat dan kebijaksanaan, setan tidak mudah mendapat keuntungan. Itu sebabnya di malam pertama dari 10 Days of Anointing, saya berdoa kepada Tuhan, ya Kristus, curahkan pengurapan. Pengurapan yang membawa kami menjadi orang-orang yang mau belajar dan diajar. Yang pertama, agar kami belajar untuk terus rendah hati dan bersyukur akan anugerah. Yang kedua, agar kami terus belajar untuk mengarahkan pandangan pada Tuhan, fokus pada janji Tuhan. Yang ketiga, agar kami belajar untuk selalu bertindak dalam hikmat dan penguasaan diri. Dan yang keempat, yang terakhir, setelah ini saya akan berdoa buat saudara, yaitu pengajaran untuk belajar menghargai orang lain dan berusaha untuk selalu berbuat baik dimanapun Tuhan tempatkan. Ini yang paling penting. Ada banyak orang, oh saya butuh mujizat. Mujizat itu pasti. Oh saya butuh kemenangan. Mau kemenangan itu pasti. Saya butuh berkat Tuhan. Berkat itu pasti. Tetapi mau belajar enggak? Hidup ini bukan soal jadi sarjana. Sarjana itu otomatis. Kalau setiap hari kita belajar, ujian-ujian bisa kita lewati, ujung-ujungnya kita sarjana, saudara. Bahkan bukan cuma sarjana, kalau kita hebat, cum laude, saudara.
Ini Alkitab bilang berkatmu akan melimpah seperti air di lautan itu. Yang tidak akan pernah kering. Kebajikan, kemurahan Tuhan belakangan mengikuti aku seumur hidupku. Tapi kitanya harus belajar, kitanya harus lakukan bagian kita. Kitanya harus dipimpin oleh sang guru yang ajaib, sang guru yang luar biasa, sang guru yang sempurna, yaitu Roh Kudus. Makanya Yesus bilang apa? Terlebih baik aku pergi. Karena dengan aku pergi, aku menyediakan kamu Roh Kudus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus itu membuat kita terus mau belajar. Baik belajar untuk kita rendah hati dan bersyukur akan anugerah. Yang kedua, belajar untuk mengarahkan pandangan kita pada Tuhan dan fokus pada janji Tuhan. Kadang-kala kita gampang sekali meleset. Pandangan kita pada uang, pandangan kita pada ketakutan, pada perasaan, pada rasa kecewa kita, ya kan. Yang ketiga, pengajaran itu selalu bertindak dengan dalam hikmat dan penguasaan diri. Saya berdoa di masa-masa ini, what can I pray? Saya nggak bisa berdoa supaya masalah ini lalu, karena kita harus menghadapi masalah ini. Tapi saya berdoa supaya hikmat, penguasaan diri, roh kebijaksanaan turun dalam diri saudara melalui kuasa Roh Kudus. Sehingga langkah-langkah saudara yang mungkin usahanya lagi goyang, saudara dapat ide-ide Kristus, ide-ide sorgawi untuk bagaimana banting setir dan mengarahkan usahamu pada hal yang tepat. Saudara yang mungkin sedang di PHK dan betul-betul gak ada ide, how can I live? Bagaimana saya bisa hidup? Burung di udara Tuhan pelihara, apatah lagi orang percaya. Minta hikmat Tuhan, minta penguasaan diri. Jangan salahkan siapa-siapa, tapi fokus dulu pada tuntunan Roh Kudus. Maka tanpa kau sadari, Roh Kudus akan mengarahkan saudara pada jalan-jalan yang luar biasa. Karena pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Dan yang terakhir, dan setelah ini saya mau berdoa, yaitu pengajaran untuk belajar menghargai orang lain dan berusaha untuk selalu berbuat baik dimanapun Tuhan tempatkan. Jadi, ketika Roh Kudus dalam diri kita, kita belajar untuk menghargai orang lain. Makanya ada istilah joy. Jesus, others, and you are the last. Jesus number first, and others very important, and you are the last. Kita yang terakhir. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah joy, itulah sukacita. Bagaimana kita menjaga perasaan orang-orang dekat kita, bagaimana kita jadi berkat buat orang sekitar kita. Betul kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang, dan kita tidak dipanggil untuk menyenangkan hati semua orang. Tapi minimal kita jadi berkat. Minimal kita menolong. Minimal kita mengulurkan tangan. Minimal kita coba berbuat baik pada banyak orang. Maka saya percaya anugerahnya, kasih setianya, berkatnya, rahmatnya selalu dicurahkan di tengah-tengah kita. Wow. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, we need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. Di hari kedua dari 10 Days of Anointing ini, secara khusus kita mau membahas tentang pengurapan bisa hilang. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kenapa we have to keep the anointing of God. Kita harus jaga pengurapan Tuhan. Kenapa? Karena pengurapan Tuhan bisa hilang. Sebagian saudara berkata, wah itu ajaran dari mana? Itu doktrin ngaco gimana? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan saya, bagaimana dengan Daniel? Daniel ada urapan Tuhan. Daniel ada kuasa Tuhan. Tetapi ketika dia hidup dengan keliru, dengan sembrono, dengan urusan sama Delila, apa yang terjadi? Matanya dicungkil buta dan kemudian dia jadi bahan tertawaan orang-orang Filistin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betul, kemudian dia minta pengurapannya kembali. Kemudian dia diurapi kembali walaupun akhirnya dia mati. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi pengurapannya sempat hilang. Saul dipilih Tuhan, diurapi untuk menjadi raja. Tetapi karena ketidaktaatannya, karena kesembronoannya, karena ketidakhati-hati, karena tidak menjaga pengurapan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang menertawakan doa 10 hari sambil berkata, oh itu kan gereja mula-mula, itu kan mereka menerima kuasa. Dan selanjutnya ya sudah, Roh Kudus sudah di dalam kita, sudah. Pokoknya Roh Kudus, kenapa lagi mesti ada doa untuk pencurahan Roh Kudus? Saudara yang kasih dalam Tuhan, buat yang belum mengalami pencurahan Roh Kudus, doa ini adalah doa supaya kita menerima pengalaman pencurahan Roh Kudus. Tapi buat saudara yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, make sure kita kaji lagi, kita bersihkan lagi, kita
make sure bahwa hubungan kita dengan Roh Kudus selalu manis, akrab, dan luar biasa. Karena kadang-kala kita udah terlalu sombong, kadang-kala kita udah terlalu duniawi, kadang-kala kita sudah penuh dengan ambisi duniawi. Gak bisa lagi membedakan mana suara Roh Kudus, mana suara daging dan perasaan kita sendiri. Itu sebabnya Roh Kudus perlu kembali terus kita gaungkan dalam kehidupan kita, terus harus kita rawat dalam kehidupan kita. Karena bukan Roh Kudusnya meninggalkan kita, kitanya yang kadang-kala tanpa kita sadari meninggalkan Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu berdoa lagi. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, agar tetap Roh Kudus ada, dan momentum persiapan pencurahan Roh Kudus. Sama seperti momentum kita merayakan Natal, kita mulai kaji diri kita, momentum merayakan Jumat Agung, kita mulai memeriksa lagi hubungan kita, apakah kita masih memandang salib. Begitupun masa pencurahan Roh Kudus, masa persiapan kita merayakan pencurahan Roh Kudus atau merayakan hari Pentakosta, apa yang kita buat? Make sure bahwa hubungan kita dengan Roh Kudus terus baik, ya kan? Kita merawat mesbah dalam hidup kita sehingga senantiasa kita dapat berkata, Roh Kudus yang membimbing kehidupanku. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita pelajari Alkitab. Apa dasarnya? Apa yang perlu kita pelajari tentang ini? 1 Samuel 9 ayat 15 sampai 17. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu. Karena teriakan yang telah sampai kepadaku. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan sendiri. Saya ulangi sekali lagi ya. Tuhan sendiri. Saya ulangi sekali lagi ya. Jelas ya. Tuhan sendiri memerintahkan Samuel untuk apa? Mengurapi Saul. Berarti Saul dipilih oleh Tuhan sendiri dan kemudian diurapi Tuhan melalui Samuel. Iya kan? Berarti jelas dia orang yang diurapi, saudara. Dia orang yang diurapi, dia orang yang diurapi, dia orang yang diurapi. Nah pertanyaannya, karena Allah sendiri memilih, Allah sendiri mengurapi melalui Samuel. Pertanyaannya, apakah pengurapan itu bisa hilang? Ayat 17. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintah atas umatku Israel. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemudian apa yang terjadi? Saul diurapi menjadi raja. Berarti pengurapan Tuhan turun atas kehidupannya. Tapi apakah sampai selama-lamanya dia menjadi raja? Tidak. Karena ada masanya Saul tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Saul tidak menjaga pengurapan Tuhan. Saul tidak menganggap pengurapan Tuhan sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan. Sehingga apa yang terjadi? Dia memilih untuk hidup tidak taat. Dia memilih untuk mengikuti ambisinya. Dan Tuhan bilang, kamu bodoh. Perbuatanmu itu bodoh. Nah, saya pelajari salah satu yang terpenting dalam perjalanan pribadi seseorang dengan Tuhan adalah pengurapan. No doubt. Setiap kita, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, akhirnya mengakui, we need anointing of God. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang, saya butuh pengurapan Tuhan. Ayo sama-sama kita make sure, kita ingatkan seluruh tubuh kita bahwa we need the anointing of God. Jadi kalau ada orang-orang yang mulai mengajarkan, wah pengurapan itu apa, pengurapan itu aneh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarkan dia dengan pengajaran. Tapi kita firm, we need the anointing of God. Kenapa? Karena the Bible said so. Iya kan? Orang-orang yang memerintah, orang-orang yang memimpin, orang-orang yang melayani harus diurapi oleh Tuhan. Itu jelas, saudara. Nah, salah satu yang terpenting dalam perjalanan pribadi seseorang dengan Tuhan adalah pengurapan. Dan pengurapan bukan hanya milik hamba-hamba Tuhan. Pengurapan bukan hanya milik nabi-nabi, pengurapan bukan hanya milik para gembala, pengurapan bukan hanya milik para pendeta, tapi pengurapan milik dari orang-orang yang pertama menyadari dia lemah. Dan yang kedua menyadari dia terbatas. Dan yang ketiga menyadari dia mudah goyah. Dan yang keempat menyadari dia mudah terpengaruh. Tapi yang kelima, dia menyadari dia perlu Tuhan setiap hari. Itu sebabnya dia perlu diurapi agar Roh Kudus mengingatkan, agar Roh Kudus menuntun, agar Roh Kudus memampukan, agar Roh Kudus menolong dia untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Haleluya. Karena pengurapan yang pertama membawa pemahaman dan pengertian. Jadi orang yang diurapi akan sadar, waduh, kalau saya hidup kasar, kalau saya hidup bohong, kalau saya hidup curang, kalau saya hidup menghalalkan segala cara, hidup saya binasa. Makanya saya bilang, pengurapan tidak menjadikan kita orang yang hebat, tapi pengurapan menjadikan kita orang yang normal, saudara. Karena banyak orang hari ini tidak normal. Sudah punya suami, masih tertarik dengan pria lain. Sudah punya istri, masih goda-godain perempuan lain, saudara. Ini yang saya bilang nggak normal. Ada banyak orang belum menikah, lakukan hubungan seks sebelum nikah. Itu kan namanya nggak normal.
ya kan? Punya istri dibentak, dimaki, ya kan? Nah ini yang saya bilang namanya nggak normal. Punya suami ada masalah sedikit, lalu berkata, udah kita cerai aja, saya udah nggak kuat sama kamu. Itu kan yang saya bilang nggak normal. Loh, setiap orang punya masalah, rumah tangga mana yang nggak punya masalah? Tapi Roh Kudus mengarahkan kita untuk berpikir normal. Sehingga kita jadi orang-orang yang punya pemahaman dan punya pengertian. Jadi bukan hanya cuma punya emosi, hanya cuma punya semangat untuk pokoknya apa yang saya mau harus terjadi. Nah, punya pemahaman, punya pengertian. Yang kedua, membawa kita pada peningkatan level rohani. Sehingga kita bukan hanya sekedar anak-anak secara rohani. Artinya cuma minta, cuma mengharapkan. Tetapi mulai berpikir apa yang saya bisa buat. Karena Kristus datang bukan untuk dilayani. Kristus datang untuk melayani. Makanya saya percaya betul orang-orang diurapi Tuhan, level berpikirnya berbeda. Level berpikirnya saya beri nama kingdom mentality. Apa itu kingdom mentality? Mental kerajaan. Yang selalu berpikir untuk berbagi, yang selalu berpikir untuk membawa damai, yang selalu berpikir untuk menghadirkan shalom surga, yang selalu berpikir bagaimana apa yang saya bisa kerjakan. Apa yang bisa saya buat untuk melakukan kehendak Allah. Yang ketiga, ya kan? Saya pelajari karena pengurapan membawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Orang yang diurapi bukan berarti nggak punya masalah. Daniel diurapi dan dibuang ke gua singa. Sarah Meshach Abednego diurapi, dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Yusuf diurapi, tapi dibuang ke dalam penjara dengan tuduhan pemerkosa. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Daud diurapi, tapi Daud harus berhadapan dengan Goliat. Jadi sekali lagi saya ulangi, orang yang diurapi bukan berarti nggak ada masalah. Orang diurapi bukan berarti nggak ada tantangan. Orang diurapi bukan berarti nggak ada badai. Tapi orang diurapi di saat masalah, di saat badai, di saat angin ribut, di saat gelombang, selalu punya pengalaman dengan Tuhan. Yes. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Setiap saudara yang menyaksikan program hebat di hari kedua pelayanan pengurapan Roh Kudus ini, atau 10 days of anointing ini. Saudara yang mungkin hari-hari ini sedang lemah dan berkata, aduh badai dalam kehidupan saya sangat berat, aduh persoalan saya sangat banyak. Jangan menyerah. Karena orang yang diurapi Roh Kudus, makanya selalu saya bilang, we need the anointing of God. Karena orang yang diurapi oleh Tuhan, justru membiarkan masalah-masalah yang terjadi menjadi pengalaman-pengalaman rohani yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Nah, selanjutnya saya pelajari ya kan, karena pengurapan membawa kita pada keintiman dengan Tuhan. Jadi orang kalau diurapi bukan sekedar punya agama. Ada banyak orang kan punya agama tapi nggak punya Tuhan. Iya kan? Makanya beragama tapi maki orang, beragama tapi mengkafir-kafirkan orang, beragama tapi gampang sekali bilang, oh ini sesat. Kenapa? Karena buat dia agama hanya bicara doktrin. Tetapi Roh Kudus membawa kita pada keintiman dengan Tuhan. Tidak ada yang lebih intim daripada waktu Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa. Dan waktu murid-murid bertanya, guru ajar kami berdoa. Yesus bilang apa? Kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Hubungan intim, hubungan darah. Maka Yesus bilang sama Nikodemus, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan sorga. Kita bukan dilahirkan dari daging dan darah saja. Tapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, manusia lama kita mati. Dan sekarang kita hidup. Tapi bukan lagi kita yang hidup. Kristus yang hidup melalui rohnya. Sehingga penuh dengan keintiman. Sebelum kita tidur malam, kita datang pada Tuhan. Karena intim. Bukan karena harus. Wah nanti kalau nggak doa, nanti sepanjang malam ada setan lagi, mimpi-mimpi setan. Ya. Karena ada banyak orang gitu. Bangun pagi harus doa loh. Kalau nggak sepanjang hari banyak kutuk loh. Ya kan? Jadi ada orang yang melakukan kegiatan agamanya karena takut. Tapi Roh Kudus menuntun kita bukan karena ketakutan, tetapi karena keintiman. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kenapa kita baca Alkitab? Karena Alkitab adalah makanan rohani kita. Kenapa kita perlu doa? Karena doa adalah nafas kehidupan kita. Kenapa kita perlu ibadah? Karena ibadah adalah kedekatan keintiman kita dengan Bapa. Kita tidak mau jauh. Daud bilang apa? Seperti rusa rindu sungaimu. Demikian aku merindukan Engkau Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang Alkitab ajarkan. Bahwa Roh Kudus menghadirkan apa? Keintiman dengan Tuhan. Nah selanjutnya saya pelajari. Namun yang harus diingat. Pengurapan bukan perjanjian seumur hidup. Pengurapan bisa hilang. Dari pihak Tuhan seumur hidup. Tuhan gak mungkin bisa batalkan pengurapannya. Tapi kita bisa membatalkannya. Saya ulangi sekali lagi. Dari pihak Tuhan memang pengurapan perjanjian seumur hidup. Sekali Tuhan mengurapi, bukan hanya kita, anak cucu kita akan diberkati, itu janji Tuhan. Tetapi kita bisa membatalkannya dengan apa? Dengan kesombongan kita. Kita bisa batalkan dengan apa? Dengan kekerasan hati kita. Kita bisa batalkan dengan apa? Dengan kedegilan hati kita. Sehingga kita melakukan dosa yang sama terus. Dan tanpa mau bertobat, tanpa mau berbalik kepada Tuhan. Nah saya pelajari. Karena itu pengurapan harus kita jaga dan kita rawat. Nah pertanyaannya, kapan pengurapan dapat hilang? Yang pertama,
Coba lihat 1 Samuel 13 ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi dengan lain kata, sebetulnya dari pihak Tuhan. Tuhan siap untuk mengadakan perjanjian turun-temurun bahkan. Bukan hanya perjanjian seumur hidup. Tetapi perbuatanmu bodoh. Engkau menyangkal, engkau tidak melakukan, engkau melawan, dan engkau memberontak kepada Tuhan. Jadi tidak mengikuti perintah Tuhan, memberontak kepada Tuhan, melawan aturan-aturan Tuhan. Itu dapat membatalkan perjanjian seumur hidup pengurapan kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, make sure. Sometimes life is tough, but obedience is a must. Hidup ini kadang-kala memang keras, saudara-saudara, tetapi ketaatan adalah sebuah keharusan. Dan ketaatan tidak pernah merugikan kita, ketaatan tidak pernah menyengsarakan kita. Ketaatan memang berat, tapi di balik ketaatan kita selalu ada mujizat, di balik ketaatan kita selalu ada kemenangan, di balik ketaatan kita melihat perjanjian kekal dari Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya mau taat. Ayo semangat, saya sama-sama bilang saya mau taat. Kita bukan hanya perlu pengurapan, tapi bagaimana kita menjaga pengurapan dalam hidup kita, yaitu hidup dalam ketaatan. Karena kalau kita taat, kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar, dan lebih besar lagi. Haleluya. Yang kedua, karena tidak mengikuti yang Tuhan suruh. Coba lihat 1 Samuel 15 ayat 10-11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru kepada Tuhan semalam-malaman. Dia saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan mau mengikat perjanjian kekal melalui pengurapan. Kepada siapa? Kepada Saul. Bukan hanya dia menjadi raja, tapi sampai turun-temurun anak-anaknya akan menjadi raja. Tetapi kemudian Tuhan bilang, aku menyesal. Kenapa Tuhan menyesal? Karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Berarti tidak mau melakukan yang Tuhan suruh. Kadang-kala kita punya 1001 alasan. Nah, itulah pentingnya. Kita butuh tuntunan Roh Kudus. Karena kalau kita hanya ikuti daging kita saja, wah, kita jadi orang yang liar. Kalau kita cuma ikutin daging kita aja, kita jadi orang yang semaunya. Kalau kita mau ikutin daging kita aja, kita mau jadi orang seenaknya. Tetapi waktu kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan, maka kita diingatkan. Meskipun berat, meskipun sukar, Tuhan minta kita setia. Meskipun berat, meskipun sukar, Tuhan minta kita bersyukur. Meskipun berat, meskipun sukar, kita harus mengampuni. Meskipun berat, meskipun susah, kita tidak nengok ke belakang. Kita memandang ke depan untuk rahmatnya, anugerahnya, dan kuasa yang sempurna. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus jaga. Kita harus rawat pengurapan itu. Jadi hari kedua, kita ingat bahwa kita butuh pengurapan. Dan Tuhan mau mengurapi kita sebagai perjanjian kekal seumur hidup, bahkan turun-temurun. Tapi kitanya harus jaga. Kitanya harus rawat. Kenapa kita doa puasa? Kenapa sengaja 10 hari kita bertelut di kaki Tuhan? Kita betul-betul menantikan pengurapan Roh Kudus. Kita betul-betul memohon Tuhan untuk membersihkan hati kita agar layak Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Kenapa? Karena kita mau jaga, kita mau rawat pengurapan yang sudah Tuhan turunkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kenapa pengurapan bisa hilang? Karena mau selalu menyenangkan manusia. Nah, ini dia persoalannya. 1 Samuel 15 ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kenapa pengurapan dalam diri Samuel bisa hilang? Karena aku mau menyenangkan hati rakyat. Aku takut. Aku tidak enak. Aku merasa gimana gitu kalau aku tidak membuat mereka. Nah, ini dia. Pada saat kita coba menyenangkan hati semua orang, di situ kita melukai hati Tuhan. Kadang-kala kita tahu kok, sebetulnya berzina nggak boleh. Kita tahu kok, kadang-kala kumpul-kumpul minum mabuk judi nggak boleh. Tapi ya gimana ya, abis temen sih. Kadang-kala kita tahu kok, minum judi ini Tuhan nggak suka gitu. Lalu diskotik Tuhan nggak suka gitu. Tapi karena ya ini kan demi komunitas. Komunitas apa? Komunitas yang merusak saudara, iya kan? Lepaskan diri, pisahkan diri. Kok jadi orang percaya kekanak-kanakan banget sih? Belajar jadi orang percaya yang tangguh sedikit. Kita boleh kehilangan segala-galanya, yang penting kita mendapatkan Kristus. Apa artinya kita punya segala-galanya, tapi kita kehilangan Kristus? Pilih kepada siapa kau mau beribadah hari ini. Sorry, Saul orang baik. Saul sebetulnya orang luar biasa. Tetapi dia tidak honor God.
Dia tidak menghargai Tuhan. Dia lebih menghargai sesamanya. Dan itu yang menghancurkannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mari kita menjaga dan merawat pengurapan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Yang keempat. Kenapa pengurapan bisa hilang? Coba lihat. 1 Samuel 26, 21. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud. Sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu. Karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang keempat. Kenapa pengurapan bisa hilang? Karena berbuat jahat terhadap orang yang diurapi Tuhan. Saudaraku. Daud gak buat salah apa-apa. Daud gak buat salah apa-apa. Tapi Saul berkali-kali mau membunuh Daud. Akhirnya pengurapan hilang. Dan Daud menyadari hukum itu. Daud menyadari rumus itu. Karena itu Daud bilang apa? Aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mari kita jadi orang yang merawat pengurapan dalam diri kita. Salah satunya adalah honor men and women of God. Kalau kita honor men and women of God, maka hidup kita diberkati. Saya ngeri hari-hari ini. Lihat orang sekarang pakai akun-akun bodong, maki-maki pendeta. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saudara pikir, pendeta itu gak tahu siapa yang ngomong. Tetapi pertanyaan saya, Tuhan lihat gak waktu saudara ganti akun? Tuhan lihat gak waktu saudara ngetik? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hatimu busuk. Saya gak tahu, apakah orang tuamu dari kecil sudah mengajarkan engkau. Mari hormati men and women of God. Lalu mungkin setelah menatap saya dan berkata, tapi mereka yang ngaco, mereka yang gak benar. Ada dua. Engkau belum mengerti. Engkau belum paham. Atau yang kedua, memang mereka gak betul. Memang mereka ngaco. Kalau kita gak ngerti, lalu kita menafsirkan sendiri, kita jahat di mata Tuhan. Iya kan? Karena mungkin kita termakan oleh isu, kita termakan oleh asumsi, lalu kita mulai nyerang sendiri, kita salah di depan Tuhan. Tapi yang kedua, kalau memang dia gak benar, itu bukan urusan kita. Mereka adalah servant of God. Biar Tuhan yang pukul, biar Tuhan yang hajar. Tugas kita cuma satu. Kalau memang kita udah gak diberkati lagi, kita merasa udah gak dapat sesuatu, leave them. Leave them. Leave them, saudara. Leave them alone. Ya kan? Gak usah ikut memaki, gak usah ikut menjatuhkan. Itu hambanya Tuhan. Biar Tuhan urus. Kalau kita merasa udah gak diberkati, kita merasa saya udah gak dapat apa-apa dalam pelayanannya, saya merasa udah gak sejahtera dalam pelayanannya, saya cuma bilang, Tuhan, saya gak bisa sejahtera dengan hamba Tuhan ini, saya tinggalkan. Sudah, ya kan? Kalau itu akunnya, tinggalin aja. Unfollow aja. Ngapain udah tahu hamba Tuhan kok gak benar menurut saudara, tiba-tiba saudara terus nyerang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Saudara mau tetap buat itu, silahkan. Tetapi saya sebagai hamba Allah, hanya mengajarkan saudara bagaimana merawat pengurapan dari Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang terus hidup dalam pengurapan Tuhan. Karena kita yang rugi sendiri. Kalau kita hidup dalam kebencian, kita mulai berbuat jahat kepada men and women of God, kita bersalah. Saudara, Saul yang diurapi. Tapi dia berbuat jahat kepada Daud. Akhirnya dia habis segala-galanya. Saya rindu lihat saudara diberkati. Saya rindu lihat saudara diurapi oleh Tuhan. Saya rindu kasih karunia Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Nah, sebagian saudara mungkin berkata, ini kok aneh-aneh ya, pakai ada doa 10 hari lagi, apa lagi ini maksudnya, ya kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, doa 10 hari bukan doktrin sebuah gereja, tapi orang yang diurapi, saudara, ya kan? Ayo sama-sama bilang, saya diurapi. Ayo lebih semangat lagi, sama-sama bilang, saya diurapi. Sama-sama bilang, mengalami kemuliaan. Sama-sama bilang, diberi keberanian. Haleluya, haleluya. Sama-sama bilang, saya diurapi. Sama-sama bilang, saya mengalami kemuliaan. Sama-sama bilang, saya diberi keberanian. Haleluya, 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 haleluya. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, ini yang harus kita mengerti, bahwa 3 hal ini adalah 3 hal yang tidak bisa dipisahkan, saudara, ya kan? Saya udah kasih contoh, misalnya Daniel, ya kan? Daniel diurapi, dan karena itu mengalami pengalaman kemuliaan, dan karena itu memiliki keberanian, ya kan? Itu ada Simpson, saudara, cuma salah sebut, jadi minta maaf ya saudara. Daniel misalnya, kita lihat Sadrak Mesak Abednego misalnya, kita lihat Daud misalnya, bahkan kita lihat Esther misalnya diurapi, dan karena diurapi dia punya pengalaman kemuliaan, dan karena punya pengalaman kemuliaan dia hidup dalam keberanian. Jadi 3 hal ini tidak pernah bisa dipisahkan. Setiap orang percaya
adalah satu, harusnya diurapi. Dan kalau diurapi, dia mengalami pengalaman kemuliaan. Dan karena mengalami pengalaman kemuliaan, dia diberikan keberanian. Yes, haleluya. Nah, selanjutnya yang kita mau pelajari dalam Yesaya 40 ayat 3-5 dikatakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Lihat ya, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun. Apa padang gurun itu? Bicara penderitaan, bicara kesulitan, bicara tentang kekerasan, bicara tentang tantangan, bicara tentang hal-hal yang menyakitkan. Kenapa padang gurun? Bicara tentang kering. Padang gurun bicara tentang kesulitan kehidupan, ya kan? Tetapi Alkitab bilang, persiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya untuk Allah kita. Padang belantara, saudara-saudara, sesuatu yang membingungkan buat banyak orang. Dan saya khawatir inilah penggenapan ayat-ayat firman Tuhan ini hari-hari ini. Iya kan? Bukankah kehidupan ekonomi, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat seperti padang gurun hari ini, seperti padang belantara, semakin gak jelas, semakin gak pasti. Tetapi Alkitab bilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Berarti di padang gurun, di padang belantara, Alkitab bilang persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Berarti di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan sedang siap mau melakukan sesuatu yang dahsyat dan besar. Tapi bukan hanya dengan setiap orang-orang yang beragama, bukan hanya setiap dengan orang Kristen. No, Tuhan mau bekerja dengan orang-orang yang diurapi. Siapa orang yang diurapi? Orang yang menyadari dia lemah, orang yang menyadari dia tidak mampu, orang yang menyadari dia tak berdaya, orang yang menyadari dia mudah terpengaruh, dia gampang goncang. Karena itu dia minta roh Allah, dia minta roh Tuhan memenuhi hidupnya. Itu yang saya bilang orang yang diurapi. Orang-orang yang beragama di akhir zaman akan menjadi orang-orang fanatik. Orang-orang beragama di akhir zaman akan ribut satu sama lainnya, saling menyerang, bahkan dalam rumah ibadah mereka dipukuli. Jadi kita lihat bahwa akan ada kemunafikan tingkat tinggi di akhir zaman. Bahkan sorry untuk bilang ini, setan akan pakai banyak orang-orang beragama hanya untuk mendatangkan kekacauan dan keributan, dan itu yang terjadi. Tetapi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dipenuhi dengan roh Tuhan, akan membongkar balikan semuanya, menghadirkan damai, menghadirkan persatuan, membawa kesatuan, membawa kekudusan, dan menghadirkan shalom sorga di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan, saya perlu diurapi. Jadi ketika saudara melihat hari-hari ini seperti padang gurun, hari-hari ini seperti padang belantara, jangan putus asa. Inilah saatnya Alkitab bilang, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Wow, haleluya, I'm so excited, saudara-saudara. Meskipun tadi sempat mati, minta maaf saudara-saudara, karena situasi tempat baru biasa ada persoalan-persoalan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita nggak mau tahu. Buat saya tantangan, masalah, persoalan kita selesaikan sampai kita lihat kemuliaan. Pokoknya kita harus menang. Haleluya, Tuhan beserta kita, ya kan. Ayat 4, setiap lembah, ya kan, harus ditutup. Jadi setiap lembah nggak usah ditangisi, setiap lembah nggak usah mendatangkan kepahitan, sakit hati, kekecewaan, harus kita tutup. Dan setiap gunung dan bukit diratakan. Bukit, lambang-lambang persoalan-persoalan, tantangan-tantangan yang kesannya sulit untuk dibereskan, ratakan kata Alkitab. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan, saudara. Artinya apa? Di akhir zaman akan ada gelombang-gelombang yang mengejutkan. Coba, siapa yang memprediksi tiba-tiba 212 negeri di seluruh dunia menghadapi COVID-19? Iya kan? Belum lagi isunya, wah itu yang ke Amerika itu dibuat oleh yang ke Cina dibuat oleh Amerika, lalu Cina marah, Cina balas, yang ke Amerika dibuat oleh Cina, wah, lalu saling serang-serangan. Jadi kita semua ini seperti kayak gajah bertarung lawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Orang bikin teori konspirasi yang aneh-aneh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarkan yang berteori konspirasi ribut dengan konspirasinya, tetapi intinya we have to face the problem. Pertanyaan saya, kalau akhirnya benar dibuktikan bahwa yang buat ini Cina, atau yang buat ini Amerika, atau keduanya buat, atau ada lagi negara-negara lain yang ikut membuat, saudara yang kasih dalam Tuhan, akan menolong kita? Enggak. Hanya akan menimbulkan kepahitan dan kebencian serta amarah dalam hidup kita. Yang paling penting sekarang bukan konspirasinya, yang paling penting we have
to fight this battle. And we have to win. Kita harus menang. Kita harus menang. Kita harus menang. Karena kemenangan bukan pilihan. Tapi kemenangan adalah janji yang sudah Tuhan berikan. Wow. Ayo sama-sama bilang sama saya, kemenangan bukan pilihan. Tapi kemenangan adalah janji yang sudah Tuhan berikan. Wah, bagus itu untuk taruh di Facebook kita, untuk taruh di medsos kita, ya kan. Sebagai kenang-kenangan doa pencurahan Roh Kudus di hari ketiga. Ya kan, kemenangan bukan pilihan. Tapi kemenangan adalah janji yang sudah diberikan. Karena udah janji yang diberikan, kita harus rebut. Kita harus yakini itu milik kita. Saya ulangi sekali lagi. Kemenangan bukan pilihan. Tetapi janji yang sudah diberikan Tuhan buat kita. Haleluya. Wow, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Saya begitu sukacita malam hari ini. Ya kan. Dikatakan apa? Maka kemuliaan Tuhan. Nah itu kan. Kalau udah dibereskan semuanya ini. Ayat 5. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri mengatakannya. Nah saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Ini yang sedang Tuhan mau kerjakan. Mungkin di hati kita masih ada yang belum beres. Mungkin di hidup kita masih ada yang belum beres. Tuhan mau ratakan semua. Tuhan mau tutup semuanya. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan bisa dicurahkan. Jangan ada ganjalan kepahitan, jangan ada ganjalan kebencian, jangan ada ganjalan hal-hal duniawi, jangan ada ganjalan segala keegoisan, ambisi daging kita. Tapi biarlah roh Tuhan yang menyelesaikan semua dan menghadirkan kemuliaan. Karena setelah kita diurapi, maka yang turun adalah kemuliaan Tuhan. Dan setelah kemuliaan Tuhan turun, maka yang adalah keberanian buat kita. Makanya Kisah Rasul 4 ayat 31 bilang. Dan ketika mereka sedang berdoa, ini yang saya bilang, pengurapan Tuhan turun. Bergoyanglah tempat mereka itu berkumpul. Artinya apa? Ada kemuliaan Tuhan. Ya kan? Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi ada 3 hal. Ada pengurapan yang turun. Ada kemuliaan Tuhan yang datang. Dan ada keberanian yang bangkit dalam kehidupan mereka. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau orang hanya beragama, ujung-ujungnya cuma nekat. Orang kalau beragama, ujung-ujungnya so tahu dan so jago. Tapi kalau orang dipimpin oleh Roh Allah, diurapi oleh Tuhan, yang dialami kemuliaan Tuhan. Dan karena mengalami kemuliaan Tuhan, dia menjadi orang-orang yang berani, saudara. Haleluya. Luar biasa kasih Tuhan ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. I urge you. Saya menguatkan saudara hari ini. Untuk mengingatkan kita semua, we need the Spirit of God. Kita membutuhkan pengurapan Tuhan. Karena kita butuh kemuliaan Tuhan. Hari-hari ini kita nggak bisa yang biasa-biasa, saudara. Menghadapi COVID-19, menghadapi gelombang PHK, menghadapi situasi di mana pintu-pintu gedung gereja tertutup. Lalu saudara pikir saudara bisa menjalankan hal-hal di dunia ini biasa-biasa? No, nggak bisa. Kita butuh sesuatu yang spektakuler. Kita butuh sesuatu yang extraordinary. Kita butuh sesuatu yang supranatural. Dan supranatural itu benar ketika kita diurapi, bukan sekedar beragama. Ya, setelah kita percaya Yesus, setelah kita berserah kepada Yesus, kita sekarang sungguh-sungguh minta rohnya memenuhi kita. Sehingga pengalaman-pengalaman kemuliaan menuntun kita pada keberanian-keberanian yang luar biasa. Haleluya. Kita lihat selanjutnya. Dalam pendahuluan saya tekankan begini, ketakutan dan kekhawatiran awal dari banyak persoalan. COVID-19 hanya alat. Mungkin sudah bilang COVID-19 persoalan. No. Persoalan kita adalah peperangan rohani. Iblis akan pakai apa saja. Iblis akan pakai siapa saja. Iblis akan pakai keadaan bagaimana saja. Tujuannya cuma sederhana. Untuk memisahkan kita dari kasih Kristus. Sehingga COVID-19 bukan musuh kita. Tetapi COVID-19 hanya alat yang kemudian iblis pakai. Untuk apa? Mendatangkan ketakutan. Mendatangkan kekhawatiran. Mendatangkan kekacauan. Mendatangkan keputusasaan. Dan mendatangkan tekanan dalam kehidupan. Sehingga musuh kita yang sejati bukan COVID-19. Karena Alkitab bilang bahwa musuh kita adalah iblis. Berjaga dan berdoalah sebab lawanmu iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang dapat ditelannya. Dan kalau dia nggak bisa pakai masalah-masalah biasa, sekarang ini dia pakai COVID-19. Sehingga COVID-19 hanya alat yang mau dipergunakan oleh setan. Tujuannya untuk mendatangkan apa? Kekacauan. Dan yang paling penting ketakutan dan kekhawatiran. Sebab kalau ada ketakutan dan kekhawatiran
dalam hidup kita. Imun sistem kita turun, jiwa kita nekat, roh kita menuju pada kematian, semangat kita hancur-hancuran, dan akhirnya keputusan-keputusan yang kita ambil, keputusan-keputusan yang bodoh, saudara. Makanya saya pelajari di sini bahwa ketakutan dan kekhawatiranlah awal dari banyak persoalan. Ada masalah ekonomi, iblis datang dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ada masalah rumah tangga, iblis datang dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ada masalah dalam pelayanan, iblis datang dengan ketakutan dan kekhawatiran. Apalagi COVID-19 ini yang mengakibatkan banyak hal. Iblis datang dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi saya deklarasikan ketakutan dan kekhawatiran adalah awal dari banyak persoalan. Dan ketakutan dan kekhawatiran bukan dari Tuhan. Jangan pernah bilang, oh ini hikmat Tuhan mengingatkan, orang-orang pengecut jangan menyebut-nyebut nama Tuhan. Orang-orang pengecut harus bertobat dan bilang, aku tolak segala ketakutan dan kekhawatiran. Aku mau hidup dalam iman. Karena kita bilang orang bimbang jangan harap dapat apa-apa. Mari kita lihat selanjutnya. Karena itu iblis merencanakan agar manusia selalu terikat dengan ketakutan dan kekhawatiran. Makanya Alkitab bilang, Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan dan kekhawatiran. We need the anointing of God. Kita butuhkan pengurapan Tuhan. Sebab waktu Tuhan urapi kita, ada kemuliaan yang akan kita alami. Dan diberikan keberanian untuk menghadapinya. Nah, bahaya dari ketakutan dan kekhawatiran yang pertama. Orang takut dan khawatir cenderung menjadi nekat dan tidak berpikir panjang. Orang takut dan khawatir, pokoknya dia pikir dirinya paling betul, dia ambil langkah semau-mau dia. Karena dia pikir, ya saya dalam kondisi terjepit. Bukan kondisinya yang terjepit. Engkau terjajah oleh roh yang bernama ketakutan dan kekhawatiran. Hari ini lepaskan dan bilang, no, saya percaya ada Tuhan. Saya percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa ketakutan dan kekhawatiran itu bahaya? Karena orang yang takut dan khawatir cenderung menjadi nekat dan tidak berpikir panjang. Yang kedua, cenderung malas dan menjadi mati semangat dan mati karya. Coba perhatiin. Orang yang takut dan khawatir cenderung akhirnya malas. Percuma lah saya buat ini. Saya buat apapun akhirnya nggak bisa diterima oleh suami saya. Saya buat apapun akhirnya juga saya dikritik. Loh, saudara gue kasih dalam Tuhan nggak diterima, nggak dikritik, bukan urusan kita. Yang penting we do our best. Makanya Alkitab bilang kerjakan segala sesuatu seperti kita mengerjakan untuk Tuhan. Itu yang paling penting. Masalah tanggapan orang, reaksi orang nggak penting kali. Karena kita cari bukan perkenanan manusia, kita cari perkenanan Tuhan. Haleluya. Ayo kita lihat selanjutnya. Apa bahaya ketakutan dan kekhawatiran? Kenapa ketakutan dan kekhawatiran adalah sesuatu yang sangat bahaya dari itu yang selalu mau dipakai oleh iblis? Karena orang takut dan khawatir, yang pertama cenderung menjadi nekat dan tidak berpikir panjang. Yang kedua cenderung malas dan menjadi mati semangat dan karya. Yang ketiga cenderung melupakan segala firman dan janji-janji Tuhan. Jadi orang kalau udah takut sama khawatir, dia udah nggak perlu janji Tuhan. Ya saya sih tahu Tuhan janji begitu, tapi kenyataannya tapi kan yang saya rasakan, tapi kan yang saya alami. Lu sebenarnya gue kasih dalam Tuhan, yang saya alami, saya rasakan bisa berubah. Tapi yang Tuhan sudah firmankan, yang Tuhan sudah janjikan, pasti kekal. Langit dan bumi boleh nyap, tapi firman Allah tinggal tetap, kata Alkitab. Haleluya. Yang keempat, orang yang takut dan khawatir cenderung menghalalkan segala cara. Karena orang takut dan khawatir merasa dirinya benar aja. Coba tegur orang takut, coba tegur orang khawatir. Istri bilang sama suaminya, Pak, jangan terlalu khawatir. Apa khawatir? Kamu tuh yang reckless, kamu tuh yang sembarangan. Orang khawatir nggak pernah bisa ditegur. Makanya hidup serumah dengan orang yang penakut, orang yang khawatir, itu adalah penjara yang lebih menakutkan dari Nusa Kambangan, saudara. Karena itu suami-suami yang saya kasih dalam kasih Kristus. Kalau kau sayang istri, kau sayang anak-anakmu, buang kekhawatiranmu, buang ketakutanmu. Jangan kau pikir itu benar. Kau diikat setan, kau diikat setan, kau diikat setan. Engkau merasa, wow saya yang paling berjasa, saya yang paling teratur, saya yang paling kendalikan semuanya. Kau diikat setan, saudara. Engkau sebetulnya sedang kerasukan roh yang bernama ketakutan dan kekhawatiran. Kau dijajah oleh pikiranmu sendiri. Engkau gak bisa tenang dalam hidup. Engkau selalu khawatir, engkau selalu marah-marah. Engkau selalu merasa diri engkau yang paling benar. Kau hina istrimu, kau hina suamimu. Kalau yang khawatir adalah istri. Setiap kali suami bilang mahal, kamu tuh ya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Ini yang saya bilang. Orang khawatir
sebetulnya memuakkan buat orang-orang sekitarnya. Engkau dibelenggu oleh setan. Dan kemudian kau menjajah orang-orang di sekitarmu. Makanya saya bilang orang khawatir gak bisa dikasih tahu. Orang khawatir harus bertobat. Jangan berpikir, oh kamu harus ngerti saya dong, memang saya orangnya begini. No. Makin engkau dimengerti, engkau makin liar dan makin berbahaya. Orang takut dan khawatir, gak ada jalan lain, dia harus bertobat. Dia harus bertobat, karena kalau tidak, dia cenderung melupakan segala firman dan janji Tuhan. Dan dia cenderung menghalalkan segala cara. Pokoknya apa yang dia buat. Mau maki orang kek, mau hina orang kek, mau sakiti hati orang. Dia bilang, oh enggak, saya nggak sakiti hatinya. Saya cuma ajarkan dia hidup yang benar, hidup yang teratur. No. Ya, bayangkan, di pesawat orang lagi tidur. Engkau ketakutan, dia tapikan. Waduh. COVID-19. 212 negara di seluruh dunia menghadapi. Yang kau perlu bukan ketakutan, yang kau perlu adalah apa? Protokol kesehatan. Tapi jangan sampai kau terjajah, sampai kau ketakutan setengah mati. Sepertinya semua orang udah kena virus gitu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sorry untuk bilang ini, firman Tuhan bilang apa yang kau takutkan itu yang menimpa engkau. Makanya orang khawatir selalu merasa tindakannya benar. Karena kekhawatirannya benar terjadi. Tuh kan, saya kan begitu kan, buktinya benar. Tuh kan, buktinya benar. Ya karena kau minta. Cobalah berubah. Dunia ini jadi gak asik dengan orang-orang yang penuh kekhawatiran. Jangan libatkan orang yang khawatir dalam pelayanan. Orang khawatir dalam pelayanan gak bisa maju-maju. Pelayanan membutuhkan orang-orang yang punya iman dan keyakinan. Bahwa Tuhan yang sudah mengurapi saya adalah Tuhan yang membawa saya pada pengalaman kemuliaan. Karena itu saya maju dengan keberanian. Berani bukan berarti nekat. Berani bukan berarti sembarangan. Berani bukan berarti tidak teratur. Tapi berani artinya mengalahkan segala roh iblis, ketakutan. Serta kekhawatiran. Dan berjalan pada seluruh janji Tuhan dengan percaya. Bahwa langit dan bumi boleh lenyap. Tapi firman Allah tinggal tetap, yang saja katakan yeah. Woo, haleluya. Glory to Jesus. Saudaraku, setan gak suka kita dengar pemberitaan firman hari ini. Setan gak suka. Setan mau pakai apa saja tujuannya untuk tidak kita mendengar firman. Karena ini strategi setan sedang dibongkar habis-habisan. Supaya kita mengalami pengurapan. Karena pengurapan itu yang menuntun kita pada kemuliaan. Dan kemuliaan itu yang mendorong kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi segala sesuatu. Kita lihat selanjutnya, klik. Setiap orang percaya mengalami kemuliaan Tuhan akan dibebaskan dari ketakutan dan dituntun dalam keberanian. Lalu saya catat di sini. Minimal ada 6 keberanian yang Tuhan mau berikan dalam pengurapan. Yang pertama, keberanian untuk bermimpi dan mengimani hal-hal yang luar biasa. Your life starts from your dream. Hidupmu dimulai dari mimpi-mimpimu. Kenapa orang bisa menciptakan pesawat? Mulai dari mimpi. Kenapa orang bisa menciptakan kapal perang? Mulai dari mimpi. Kenapa orang bisa menciptakan robot-robot yang canggih? Semua mulai dari mimpi. No dream, no future. Tidak ada mimpi, maka tidak ada hari depan. Mimpi beda dengan menghayal. Menghayal itu hanya duduk diam dan mengingini sesuatu dalam hayalan. Tapi bermimpi itu berpikir, apa yang sebetulnya Tuhan mau dalam hidup saya. Bagaimana hidup saya berarti. Bagaimana saya membuat dunia ini lebih berarti. Bagaimana saya menghadirkan kehendak Tuhan di muka bumi. Nah, itu yang saya beri nama mimpi. Mari kita masih punya mimpi besar. Mari kita masih punya iman yang besar. Jangan selalu berpikir, wah hancur saya, wah habis rumah tangga saya hancur, wah bisnis saya kacau, wah keadaan saya rusak. COVID-19 merusak segala-galanya. No. COVID-19 boleh merusak banyak hal, tapi Tuhan kita lebih besar. Dan orang yang diurapi akan berdiri tegak, maju menghadapinya, dan melihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Setelah mungkin menatap saya dan berkata, para pendeta enak aja ngomong. Coba buktikan. Coba selalu lihat. Orang-orang yang berjiwa pesimis gak pernah maju-maju. Bukan karena Tuhan gak berkati. Jiwanya itu bro. Jiwanya itu yang selalu pesimis. Coba lihat orang sukses. Orang sukses kadang-kadang gak seharusnya, gak selamanya pinter-pinter, hebat-hebat, luar biasa semua. No. Orang sukses juga banyak yang penuh kelemahan, penuh kekurangan. Tetapi satu yang kita lihat, orang-orang sukses adalah orang yang pesimis, orang-orang yang optimis. Bukan orang yang pesimis.
Bukan orang yang cuma lihat apa, ngeritik, lihat apa, nyerang, lihat apa, nggak suka. Tetapi dia selalu punya optimisme yang tinggi untuk menghadapi segala sesuatu. Itulah orang yang diurapi. Orang yang diurapi akan punya mimpi besar dan akan punya iman yang besar. Karena dia tahu dia punya Tuhan yang besar. Yang telah mengurapi dengan karyanya yang dahsyat dan luar biasa. Dan dia tidak gemetar. Saudaraku, saya berdoa. Jemaat Tuhan. Dari mana-mana gereja sekalipun. I know. Saudara bukan berasal dari satu gereja. Tetapi dari gereja manapun saudara berasal, saya beri nama, ini adalah kegerakan Tuhan. Pelayanan tanpa tembok. Karena sudah terlampau capek, Tuhan dikurung. Tuhan kita dikurung dalam 4 tembok yang bernama tembok dinding gereja, saudara. Ini saatnya COVID-19 membongkar seluruh dinding gereja. Biar Kristus mengalir, kuasa Roh Kudus mengalir. Dan saya hanya mau ingatkan buat saudara, dari gereja manapun saudara berasal, we need the Spirit of God. Karena Roh Kudus bukan hanya milik gereja tertentu. Dan Roh Kudus bukan hanya sebuah doktrin yang perlu kita pelajari. Tapi Roh Kudus adalah pribadi yang perlu kita alami dalam kehidupan keseharian kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, punya mimpi besar. Punya iman yang besar. Karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang berjanji dan tidak pernah mempermalukan kita dan tidak pernah meninggalkan janji-janjinya. Yang kedua, keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan dengan sukacita. Itu yang saya beri nama keberanian. Pengecut bukan berarti nggak sukacita. Pengecut sukacita kalau semua yang diharapkan terjadi. Tapi pengecut akan berontak, pengecut akan marah, pengecut akan tersinggung, pengecut akan kecewa ketika yang diharapkan tidak terjadi. Tapi orang yang diurapi Tuhan, bahkan melewati hal-hal yang menyakitkan, melewati hal-hal yang mendukakan, melewati hal-hal yang melukai, dia tetap bisa bersuka cita karena dia tahu manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Ini yang saya beri nama seorang diurapi. Saya nggak percaya seorang itu diurapi. Meskipun mungkin karunianya luar biasa, tapi hidupnya penuh mengeluh, hidupnya penuh dengan sungut-sungut, hidupnya penuh dengan kekecewaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, come on. Orang-orang diurapi adalah orang-orang yang ketika dia menghadapi tantangan, hal-hal yang menyakitkan sekalipun, pergumulan sekalipun, dia tak bersuka cita karena Roh Kudus hadir dalam hidupnya sebagai roh sukacita yang memberikan damai surgawi. Haleluya, luar biasa. Maka Yesus bilang, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Luar biasa. Kita lihat selanjutnya, klik. Keberanian apa yang diberikan oleh pengurapan Roh Kudus? Yang pertama, keberanian untuk bermimpi dan mengimani hal-hal yang luar biasa. Yang kedua, keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan dengan sukacita. Yang ketiga, keberanian untuk selalu sabar, mengalah dan selalu menguasai diri. Wow, luar biasa. Ini yang saya beri nama the real braveness. Ini yang saya beri nama keberanian yang sesungguhnya. Yaitu seorang yang sabar, seorang yang mengalah, seorang yang menguasai diri. Karena Daud diurapi. Daud seorang yang berani, Daud seorang yang sabar. Bahkan dicurangi berkali-kali oleh Saul. Dia bilang apa? Aku tidak akan menjamah untuk orang urapi. Dia bisa mengendalikan diri. Dia seorang yang sabar. Dia seorang yang mau mengalah. Ketika Simei mengutuk Daud, orang-orang Daud marah dan bilang, kenapa anjing mati ini menghina Tuanku, biar kami yang urus. Daud bilang, jangan. Jangan-jangan Tuhan sedang memperingatkan saya lewat itu. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Di saat-saat pandemi COVID-19, orang hari-hari ini mudah emosi. Orang hari-hari ini mudah tersinggung. Orang hari-hari ini mudah kecewa. Orang hari-hari ini mulai mudah berontak. Mudah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Tapi hari ini saya ingatkan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Makanya saya dorong saudara yang belum puasa, ayo mari puasa. Saya membuat teknik berpuasa yang sangat mudah, saudara. Yang pertama 20 jam. Tanpa makan, tanpa minum. Jadi sudah boleh makan dari jam 6 sampai jam 10 malam. Selesai jam 10 sudah puasa. Tidak makan, tidak minum sampai keesokan hari jam 6 sore. Kalau saudara masih anggap berat itu, begini. 20 jam boleh minum air putih.
Berapa kali? Terserah. Jadi dari jam 10 malam, terus sampai jam 6 sore, boleh minum air putih. Dan ini juga disarankan buat mereka-mereka yang punya penyakit, saudara. Ya kan? Supaya detoksnya juga tetap berjalan dengan baik. Tapi yang ketiga adalah doa puasa 12 jam. Mau mulai jam berapa terserah. Mau mulai jam 7 malam sampai jam 7 pagi, silahkan. Mau jam 12 malam sampai jam 12 siang, silahkan. Tapi kalau saudara tanya sama saya, apa yang pendeta sarankan? Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Lalu ada saudara yang berkata, saya baru mau belajar puasa di tahun ini, pendeta. Boleh nggak saya 12 jam tapi tetap minum air putih? Tanggung jawab saudara. Karena Tuhan tidak pernah bilang puasa harus begini. Tetapi yang pasti Alkitab bilang puasa yaitu mematahkan belenggu-belenggu. Jadi artinya kita diajar untuk fokus sama Tuhan. Kita diajar untuk sungguh-sungguh meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Dan buat saya ini sangat penting. Ini waktunya. Sehingga kita menjadi orang yang bisa mengalah. Menjadi orang yang bisa sabar. Menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Bukan berarti kita siap diinjak-injak. Tapi kita siap mengalah. Siap sabar. Siap mengendalikan diri. Tapi pada saat Tuhan bilang maju. Tuhan bilang bertindak. Kita juga siap. Karena kita mau dipimpin oleh urapan Roh Kudus. Yang ketiga saya pelajari. Keberanian apa? Keberanian untuk selalu sabar, mengalah, dan selalu menguasai diri. Yang keempat, keberanian untuk mengakui kesalahan dan memiliki kesiapan untuk berubah. Ini salah satu persoalan dengan orang-orang yang merasa dirinya benar, merasa dirinya beragama, adalah udah salah ngotot. Tahukah saudara? Lebih gampang negor preman daripada negor orang yang merasa dirinya sudah dekat sama Tuhan. Pak, kalau istrimu merasa udah dekat sama Tuhan, kelar hidup lo, Pak. Bu, kalau suami ibu ngerasa udah dekat sama Tuhan, kelar hidup lo, Bu. Kelar hidup lo, Bu. Setiap kali ibu nasihatin, kamu ini dipakai setan. Karena dia merasa dirinya paling benar. Ada orang-orang seumur hidupnya bisa kita hitung pakai jari kapan dia minta maaf. Karena buat dia maaf tuh seperti kayak beban ribuan kilo gitu. Tapi makin orang diurapi. Itu yang dapat terlihat orang diurapi atau tidak. Ketika dia salah, bisa nggak dia berkata, sorry, saya mau salah. Ada banyak orang sudah dibuktikan dia salah, tetap nyalain orang. Oh ini kan gara-gara si ini kan gara-gara si ini kan gara-gara si ini. Nah hari ini kita diajarkan untuk merendahkan diri. Diajarkan untuk berani. Kalau memang salah, akui. Daud salah, ditegur oleh Nathan. Dan dia bilang apa? I have sinned before you. Aku bersalah di hadapan engkau ya Bapa. Do not take your Holy Spirit from me. Jangan angkat Roh Kudusmu dari aku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Anak bungsu itu waktu salah. Apa yang terjadi dengan anak bungsu itu? Anak bungsu itu datang kepada bapaknya dan berkata, aku telah berdosa kepada Bapa. Nah ini saudara yang hilang. Kita kadang-kadang merasa diri yang paling benar. Makanya selalu saya bilang, masih lebih gampang nasehatin preman daripada orang yang merasa dirinya rohani gitu. Karena orang kalau merasa dirinya rohani, kadang-kadang belum tentu rohani, cuman dia merasa dirinya rohani, dia merasa dirinya benar. Jadi seumur hidup bisa dihitung pakai jari berapa kali dia minta maaf. Itu juga udah terbukti, udah sampai ribut besar, udah pakai bukti-bukti yang nyata baru ya udah. Kalau memang aku salah, sorry. Saudaraku, boleh nggak? Jangan jadikan sorry beban 1000 ton gitu saudara. Jadikan sorry sebagai sebuah jembatan. Oh iya saya salah, ada banyak hal yang perlu saya perbaiki. Maka saya percaya betul. Ada rahmat Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada berkat Tuhan dalam hidup saudara. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, selanjutnya saya pelajari. Setiap orang percaya mengalami kemuliaan Tuhan akan dibebaskan dari ketakutan, dituntun dalam keberanian. Yang pertama, keberanian untuk bermimpi dan mengimani hal-hal yang luar biasa. Keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan dengan sukacita. Yang ketiga, keberanian untuk selalu sabar, mengalah, dan selalu menguasai diri. Yang keempat, keberanian untuk mengakui kesalahan dan memiliki kesiapan berubah. Yang kelima, keberanian untuk berjalan pada hal-hal yang mustahil dan di luar logika. Ini dia. Gak gampang, saudara. Untuk hal-hal yang mustahil. Untuk hal-hal yang di luar logika. Paulus bilang apa? Hidup yang kujalani sekarang bukan karena melihat, tapi karena percaya. Dengan lain kata, meskipun aku tidak melihat, aku percaya. Meskipun ini secara logika, di luar logika. Itu sebabnya Esther bilang apa? Umumkan doa puasa.
Meskipun ini bertentangan dengan undang-undang, artinya apa? Di luar logika. Tapi if there is no other way, itu bukan berarti anak Tuhan boleh melanggar undang-undang seenaknya. Tapi untuk sesuatu yang menyelamatkan manusia, untuk sesuatu yang memuliakan Kristus, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita dapat bertindak. Kadangkala mungkin di luar logika, tapi dalam tuntunan Tuhan. Dan dapat terbukti nanti. Kita nggak usah memaksakan kehendak, tapi ada cara Tuhan menyelamatkan kita. Misalnya di COVID-19. Jangan sudah gila-gila dan bilang, oh enggak, saya tetap mau beribadah. Karena memang Alkitab ajarkan kita, jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Saudara yang kasih dalam Tuhan. That is so silly. Kita bisa beribadah lewat ini kok. Ini buktinya kita semua di rumah dengan sukacita beribadah. Dan saya juga percaya sementara ini saya dengar banyak-banyak kesaksian bagaimana orang dipulihkan melalui program Kamu Hebat ini. Karena bukan programnya, tapi kuasa Roh Kudusnya, jamahan Tuhannya, firman-Nya mengubahkan manusia. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ada saatnya kita harus berani bertindak di luar logika, hal-hal yang mungkin buat kita gak masuk akal. Tapi kalau itu Tuhan perintahkan, kalau itu yang Tuhan mau jalani, maka lewat pengurapannya kita akan mengalami pengalaman kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, keberanian untuk apa? Keberanian untuk mentaati seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita kadang-kala hanya mau mentaati firman Tuhan yang enak dan menyenangkan saja. Tapi biarlah hari ini seluruh kebenaran firman Tuhan, walaupun keras, walaupun sakit, doakan orang yang menganiaya kamu. Emang enak. Allah benci perceraian. Wah emang enak. Kalau udah sakit hati, marah. Ditegur apa? Pendeta nggak ngerti. Wah maki-maki pendeta. Terus saudara. Tapi hari ini sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara. Mari kita punya keberanian untuk mentaati seluruh kebenaran firman Tuhan. Maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Haleluya. Saudaraku, saya mau ajak saudara angkat sebuah pujian dulu sebelum kita berdoa hari ini. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Amin. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Biarlah kuasa Roh Kudus menuntun kita pada kemuliaan Tuhan dan memberikan kita keberanian, sehingga kita selalu menyembah Tuhan dan mengakui Yesus yang terindah dalam hidup kami. Haleluya. Termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua kita kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Yesus Tuhan dan Raja kami. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pujian yang sangat indah untuk mengingatkan kepada kita. Kita tetap harus menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam roh dan kebenaran, maka pengurapan Tuhan atas hidup kita. Dan waktu pengurapan Tuhan atas hidup kita, kemuliaannya turun atas hidup kita. Dan waktu kemuliaannya turun atas hidup kita, Tuhan berikan keberanian buat kita. Saudaraku, saya percaya Roh Kudus sedang berbicara buat masing-masing saudara. Kalau hari ini saudara berkata, I need the Spirit of God. Saya betul-betul butuh pengurapan Tuhan. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Atau mungkin saudara berkata, saya perlu alami kemuliaan Tuhan dalam hidup saya. Karena secara akal, secara logika, nggak tahu mau mulai dari mana penyelesaian masalah hidup saya. Lalu saudara mungkin berkata, saya butuh keberanian dari Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan. Anak Tuhan tidak hidup secara daging. Karena itu kita hidup dengan keberanian untuk bermimpi hal-hal yang besar dan luar biasa. Karena kita percaya dalam Kristus, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Karena beban, karena masalah, karena persoalan. Karena butuh pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Karena butuh kemuliaan Tuhan dicurahkan dalam hidupnya. Karena butuh keberanian sorgawi dalam kehidupan kami. Ampuni kami. Kalau di dalam diri kami ada roh ketakutan, roh kepanikan. Dan kami merasa benar dengan sikap ketakutan dan kekhawatiran. Hari ini hamba berdoa, setan-setan yang membelenggu dengan roh ketakutan, kekhawatiran, aku patahkan dalam nama Yesus. Setan, kau tidak punya kuasa. Hari ini adalah hari ketiga kami dalam doa puasa untuk menantikan pencurahan Roh Kudus, dan kami nantikan sungguh bahwa Tuhan mulai mengurapi kami, memberikan keberanian, membawa kami pada pengalaman-pengalaman kemuliaan. Bahkan apa yang kami pikir mustahil tadinya, sekarang Tuhan arahkan kami pada keberanian-keberanian untuk melangkah dalam perkara-perkara yang kelihatannya mustahil, tapi dengan Allah akan kami lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kami ingat Daud. Ketika menghadapi Goliat itu seperti sesuatu yang mustahil, tapi dia lewati, dia berani, dia maju, dan dia lihat mujizat. Kami nggak bisa lihat apa-apa kalau kami masih terus dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kami nggak mau jadi Kristen yang tertipu setan. Kami nggak mau jadi Kristen yang terbujuk setan. Kami nggak mau jadi Kristen yang dirasuki setan. Tapi kami mau jadi orang percaya yang penuh kemuliaan Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, dibimbing dalam pengalaman-pengalaman dahsyat. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Tuhan jamah. Di hari ketiga pencurahan Roh Kudus ini, kami rindu urapan Tuhan turun. Kami dibawa masuk pada pengalaman kemuliaan Tuhan. Dan dituntun pada keberanian demi keberanian untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Sehingga kami tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tapi berjalan kehendak kemuliaan Tuhan. Hamba juga doa buat yang sakit. Karena ketika Roh Kudus mengurapi kami juga diberi keberanian untuk merebut kemenangan dan kesembuhan. Segala sakit penyakit kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Saya setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa tubuh orang percaya. Karena tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, dan segala infeksi, segala kutuk-kutuk penyakit aku lepaskan dalam nama Yesus. Bangkitkan iman kami, supaya dengan iman kami melihat mujizat. Karena kami tahu firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya kami yang percaya sudah dijamah, disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Anugerahmu luar biasa, anugerahmu luar biasa, anugerahmu luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saatnya kami berdoa untuk pribadi masing-masing kami. Yang rindu lebih dekat sama Tuhan, yang rindu pemulihan, yang rindu untuk keluarga, yang rindu untuk
sakit penyakit, untuk keadaan ekonomi, untuk pekerjaan, untuk masa muda, untuk hubungan dengan anak, hubungan dengan suami, hubungan dengan istri, apapun yang menjadi persoalan kebutuhan kami. Lawat satu persatu dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Setiap saudara yang punya masalah pribadi, saya beri waktu 1-2 menit ini, setiap saudara doa sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Di hari pencurahan Roh Kudus, harapkan sesuatu yang baik. Harapkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Harapkan sesuatu, Tuhan dengar doa mereka. Mereka sedang berseru, mereka sedang membawa persoalan mereka kepada Tuhan. Jawab, 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 jawab dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sekarang saatnya kami berdoa untuk buah-buah roh. Kami berdoa untuk karunia-karunia roh. Dan salah satunya berikan kami karunia untuk membedakan roh ya Tuhan. Sehingga kami tidak mudah disesatkan lagi. Kami berjalan dalam terang Tuhan. Berikan kami karunia-karunia yang Tuhan anggap layak untuk kami menerimanya untuk membangun tubuh Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sehingga turun kuasa, turun pengurapan, turun hikmat dari Roh Kudus atas hidup kami. Sehingga di hari pencurahan Roh Kudus kami terima setiap paket lengkap yang Roh Kudus berikan buat kami. Terima kasih. Terima kasih. Pada saat yang bersamaan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tahu apa yang terjadi. Karena itu kami topang Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, bahkan seluruh gubernur, bupati, pemimpin daerah, kepala daerah, dan juga setiap wali kota di dalam nama Yesus. Hubungan pusat dan daerah semakin sinergi baik. Dan orang-orang yang punya roh adu domba, roh kepentingan untuk mencari panggung-panggung politik, kami patahkan dalam nama Yesus. Ada anugerah Tuhan, ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Bahkan untuk keputusan-keputusan pandemi COVID-19, Tuhan tolong. Mulai dari Bapak Presiden, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Ketua BNPB, bahkan juga Kapolri dan Panglima TNI. Tuhan tolong dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Sehingga ada keputusan-keputusan yang luar biasa, keputusan-keputusan yang bijaksana. Bahkan persiapan-persiapan yang diistilahkan berdamai dengan COVID-19. Yang artinya kami berjaga-jaga. Tapi pada saat yang bersamaan kami seperti seorang peselancar yang bisa bermain di atas ombak. Ombaknya mungkin tetap ada, tapi kami menang. Kami tahu cara-caranya untuk tidak terbujuk oleh ombak, tidak dihantam oleh ombak, tapi tetap dapat mengendalikan ombak itu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sehingga kami semua mengerti langkah-langkah selanjutnya. Ada orang-orang yang memakai persoalan ini yang menjadi gorengan-gorengan politik untuk mendatangkan kekacauan dan adu domba serta provokasi. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan turun. Kasih Tuhan turun. Tuhan, para dokter, para suster, tim medis, bruder, dan petugas rumah sakit, Tuhan tolong. Tuhan jaga. Sehingga mereka diberikan kemampuan ilahi untuk bertindak dengan baik, tapi sekaligus dijaga. Jangan sampai lagi ada tim medis yang meninggal. Di dalam nama Yesus kami doakan. Tuhan, hari-hari ini kami sedih melihat ODP, PDP yang terpapar dan yang meninggal. Tingkat kelonjakannya sangat tinggi. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan hentikan, turunkan semuanya. Sampai tidak ada lagi yang terpapar, tidak lagi yang meninggal dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa supaya kesehatan makin tinggi, yang sehat, yang sembuh dalam nama Yesus semakin meningkat. Terima kasih dan akhirnya setiap kami. Tolong kami jadi berkat. Tolong kami dengan pengurapan yang dari Tuhan. Menjadi orang-orang yang hidup dalam kemuliaan Tuhan dan belajar melangkah dalam keberanian. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. 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 Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, akhirnya kita sudah ada di penghujung program Keluargaku Adalah Surgaku, sebuah program persembahan dari GBI Glow Fellowship Center. Akhir kata saya Veronica Wong mohon pamit. Sampai berjumpa kembali di jam dan waktu yang sama. Dan Vero juga berharap semua para pendengar tetap sehat, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan Yesus, berserah penuh di dalamnya. Haleluya. Shalom.